Saya sama Mas Aris ini sekarang ada di tempat pabrik terbengkalai ya Lur ya. Ini saya sama Mas Aris ini mau berbagi cerita di sini. Nah, ini sambil barangkali Lur, nah kita menemukan penampakan di sini. Ini di belakang ini ada pohon luwak yang sangat besar. Terus di samping kanan saya ini ada pintu ya Lur ya, pintu yang langsung masuk menembus ke pabrik ya, kayak gitu. Barangkali nanti ada sosok penampakan sambil kita bercerita-cerita. Nah, ini Mas Aris mau menceritakan kisah mengenai perjalanannya naik gunung Lur. Jadi dia mungkin ada itu ya Mas ya, Mas Teh. Ada kayak kejadian-kejadian yang di luar nalar kayak gitu. Iya, Nah, itu pasti ada Mas. Nah, itu ceritanya itu kurang lebih seingat saya 5 ke 6 tahun yang lalu. Itu gunungnya itu di daerah Magelang Mas. Magelang. Assalamualaikum Lur, berjumpa lagi dengan saya Mas Bin di Mana Angker. Kali ini kita kedatangan teman saya Lur, yaitu Mas Aris ya, kayak gitu. Nah, Mas Aris ini dia itu tipe orang yang itu Lur, suka berpetualang nah, kayak gitu, kayak hiking kayak gitu. Bener ya Mas Aris ya? Iya bener, saya suka itu mendaki gunung, tentang alam-alam itu saya suka. Jadi dia nih Mas Aris itu kadang itu saking cintanya sama mendaki gunung kayak gitu, hiking. Nah, dianya itu sampai kadang itu berangkat sendiri ya Mas Aris ya? Iya, terkadang berangkat naik sendiri gitu. Berangkat dari rumah itu ya kadang sendiri kan. Kalau ngajak teman itu kadang pas teman repot atau apa ya itu berangkat sendiri, enggak apa-apa gitu. Dan apa itu, kalau ke gunung itu kan saya harus ada persiapan. Kalau naik gunung enggak apa naik cuma naik itu enggak ya, dari rumah itu apa alat-alatnya atau apa info tentang gunungnya itu saya cari dulu, itu gunung yang bagaimana, tingginya berapa, terus perjalanannya berapa, itu saya cari-cari dulu biar sampai tempatnya itu juga enggak kaget gitu. Itu Mas. Jadi nek Mas Aris naik ke gunung kayak gitu ya. Ini kalau sendirian kayak gitu Mas, ini sing dirasa kayak apa? Kalau takut, khawatir kayak gitu? Kalau naik gunung sendirian itu takut itu mesti. Tapi kalau pas naik gunung itu pas kondisi belum malam lah, itu ya masih biasa. Tapi nek ibarat naik gunung terus tiba-tiba pas di tengah atau hampir sampai puncak itu mau menjelang malam gitu, itu ya agak mesti rasa takut itu pasti ada. Tapi ya itu kalau udah naik gunung kan itu kita itu ya harus positif. Kalau naik gunung ya niat naik gunung, nggak usah terlalu berpikir negatif apa gitu, enggak perlu itu Mas. Daerah Magelang lah, gunungnya itu kecil sebenarnya, kecil, dan pada waktu itu kan belum setenar sekarang gunung itu kan. Kalau sekarang kan sudah beberapa banyak orang pendaki yang mendaki dan camp di situ. Dulu itu saya naik itu sama temen bertiga lah, kan konon katanya kalau naik gunung bertiga kan apa itu ya mesti ada pamali dan ada satu nanti yang genepin buat genep itu katanya gitu. Mitosnya gitu. Tapi ya pikirnya sama teman-teman ya positif aja lah gitu, naik gunung gitu. Lah itu ceritanya itu kita itu memang sebelumnya itu sudah merencanakan untuk naik ke gunung itu bertiga. Dari rumah itu
ndak salah itu malam minggu ya, malam minggu itu berangkat dari rumah dari Solo itu sekitar habis isya jam-jam 8 itu perjalanan dari Solo. Oh ya, ini gunungnya itu namanya tak sebut enggak apa-apa ya ini? Enggak apa-apa. Itu gunungnya itu di daerah Magelang, hampir perbatasan sama Temanggung, Mas. Nah, itu namanya gunungnya itu Gunung Giyanti. Gunung Giyanti itu ketinggiannya ya sekitar nek diplang itu 1200 mdpl. Itu ya ndak apa ya, itu gunungnya itu ndak tinggi-tinggi banget, tanggung lah ya, Mas. Gunung tanggung ya, ibarat buat pemula gitu ya, cocok itu gunungnya. Nah, itu gunungnya itu disebut anak gunung apa itu Sumbing. Disebut anak gunung Sumbing. Nah, itu singkat cerita kami itu dari Solo berangkat mau ke Magelang itu jam 8. Ya, singkat cerita perjalanan itu biasanya kan sampai situ ya sekitar 2 sampai 3 jam udah sampai base camp ya, Mas ya itu. Nah, itu kami 2-3 jam itu sampai base camp. Mesti kan kalau naik gunung itu ada mungkin ada camp 1, camp 2 sampai ke puncak kayak gitu, itu langsung ke puncak, Mas? Itu 2-3 jam itu langsung sampai ke puncak apa? Enggak, itu 2-3 jam itu yang saya maksud itu perjalanan, Mas, dari Solo. Perjalanan dari Solo ke base camp gunung itu 2-3 jam kan sebenarnya udah sampai. Nah, kita kan perjalanan itu malah hampir 4 jam, soalnya kan kebanyakan leren itu loh, Mas, istirahat. Nah, sambil beli bekalan gitu, Mas. Nah, itu perjalanan itu ya emang singkat cerita udah sampai Magelang ya, itu kami ya makan sebentar lah di pinggir jalan sambil beli bekal untuk makan di base camp, kan dari rumah juga belum makan. Nah, itu beli bekalnya itu kami pilih bekal sate ayam itu loh, Mas. Sate ayam. Nah, sate ayam ya pakai lontong, beli 2 porsi nanti buat makan di base camp gitu, Mas. Nah, habis sudah beli itu langsung kita berangkat. Lah, singkat cerita kita sudah sampai base camp itu sekitar jam berapa ya, Mas? Sekitar jam setengah 12, Mas. Jam setengah 12 malam. Jam setengah 12 malam itu sudah sampai base camp. Nah, itu base campnya itu nek enggak salah nama desanya itu Malanggaten, enggak salah. Malanggaten, desa Malanggaten. Jadi base camp itu masih di kaki gunung ya, Mas Aris ya? Itu kaki gunung ya, di kaki gunung apa itu Giyanti itu tadi. Itu dusun Malanggaten, kecamatannya Windusari, Magelang. Itu hampir perbatasan sama Temanggung itu. Nah, itu base campnya itu kan masih nek zaman dulu kan belum setenar sekarang, itu kan base campnya cuma ya rumah warga, sama warga itu ada warung ya buat perbekalan pendaki itu ya, Mas ya. Jadi tidak ada istilah dulu itu, tidak ada istilah base camp resmi kayak itu ya, Mas ya. Dulu ada belum ada. Kayak itu enggak ada. Belum ada, Mas, dulu. Tapi kalau sekarang mungkin sudah ada, sudah pendakian itu sekarang kan tahun-tahun sekarang itu udah tenar. Ya dulu kan sama teman-teman mendaki ya paling gunung itu kan ya belum terkenal, paling baru beberapa orang saja yang tahu gunung itu. Nah, itu sampai di base camp itu kami ya istirahat lah sebentar. Sambil itu ya tetap retribusi untuk menaiknya itu bayarnya itu enggak mahal, Mas. Dulu itu enggak salah sekitar 5.000 atau 10.000 itu loh, Mas. Per orang tos parkir itu sudah murah banget ya, Mas, zaman dulu. Dan untung saja kan perbekalan kami kan dari rumah sudah siap, jadi tidak perlu beli-beli lagi di base camp itu, Mas. Nah, itu sebelum naik kan setengah 12 itu kami istirahat, dan itu kami makan dulu, Mas, sate di base camp tadi. Makan dulu sarapan. Makan sate yang dibeli di jalan tadi loh, Mas. Itu makan sate di situ kan kami bertiga, Mas. Yang satu itu teman saya, yang satu itu makan enggak mau, yaudah enggak makan, sing makan saya sama teman saya. Boleh saya Mas beritahu nama teman saya. Ketiga itu saya sendiri, Aris, dan yang kedua namanya
Mas Abdul, yang ketiga namanya Mas Robi. Itu 3 orang itu. Lah yang makan sate itu saya sama Mas Abdul. Mas Robi itu enggak ikut makan soalnya katanya masih kenyang. Lah itu saya makan sate sama Mas Abdul itu di itu loh Mas, kan depan base camp itu kayak ada Bu Mas, Bu itu tempat buat duduk itu loh Mas. Tempat buat kayak duduk cakruk ya Mas ya. Cakruk tapi itu Mas udah cor. Dibuat cor gitu. Nah duduk di situ sama teras lah ya, teras itu. Duduk di situ sama teman saya Mas Abdul itu makan sate ya berhadapan-hadapan gitu ya, makan sate biasa pakai lontong, terus apa tunduk satenya sambil digigit gitu loh Mas. Nah itu terjadi hal yang apa ya, anomali bukan hal apa ya Mas ya, awal terjadinya saya merasakan hal mistis itu pas makan sate itu Mas sama teman saya. Itu ceritanya ya baru beberapa tusuk sate itu saya makan ya Mas ya. Makan 1, 2 terus beberapa itu sebelah mau ke pintu rimba Mas. Pintu rimba pendakian itu Mas. Pintu rimba kan di situ pintu rimbanya pohon bambu banyak itu loh Mas. Papringan. Papringan, Jawanya papringan itu. Lah di situ itu saya mendengar itu apa orang cekikian cewek. Nah itu sepertinya itu Mas, Kunti itu Mas. Cekikian itu Mas, bener. Itu makan tusuk sate sama teman saya, suaranya gini gitu Mas. Oh ya bener ya Mas, ceritanya teman-teman itu suara Kunti ketawa itu Mas kayak gitu. Suaranya itu jelas Mas, itu jelas. Durasinya itu lama Mas. Durasinya itu enggak lama Mas, paling sekitar hampir 3-5 detik Mas. Enggak lama. Teman-teman ya dengar itu, yang denger itu sebenarnya pas itu saya diam dulu, tapi natap teman saya Mas pas ya gini Mas ya, berdua gini tanya lah ya, suara apa itu lah gitu. Ibarat Mas Bin ini Mas Abdul ya gini Mas, makan satenya di sini ya Mas ya, kita makan terus saya bikin sate gitu ya, terdengar suara cekikian gitu, saya natap itu teman saya Mas Abdul itu, dia juga natap, saling bertanya tapi kami tidak cerita, cuma kayak kasar isyarat gitu, isyarat ngode lah. Teman saya juga gitu. Tadi Mas Abdulnya juga dengar Mas, itu. Kita kami ya istilahnya simpan cerita dulu lah itu. Nah itu awalnya di situ. Ya singkat cerita lagi, sudah selesai makan, kami lanjut naik Mas. Naik. Udah ada tanda itu Mas Aris tetap lanjut. Nah, kan pengen banget ya naik itu ya. Tetap lanjut, enggak apa-apa, tetap lanjut. Nah itu kami naik itu sekitar jam berapa ya Mas? Jam 1 Mas. Jam 1 malam itu baru naik. Nah, jam 1 malam itu baru naik. Itu hari Minggu, udah hari Minggu Mas, itu jam 1 itu. Hari Minggu kami naik. Kan inginnya sampai puncak nanti bisa diriin tenda sama mau lihat sunrise itu Mas. Nah itu mau sampai jam, perkiraan kan perjalanan kan sebenarnya kalau di situ itu enggak lama Mas, paling sejam lah, sejam sudah sampai puncak. Cukup ya sebenarnya. Sejam. Kami memang perjalanan itu enggak terlalu terburu-buru, soalnya kan sudah perkiraan kalau sampai atas itu enggak terlalu lama, perkiraan 1 jam lah. Ini masih jauh ya Mas ya, masih cukup lah gitu ya. Nah itu singkat cerita kami naik dan itu saya itu Mas lewat pas di pintu rimba papringan itu ya Mas ya. Papringan itu saya itu berdoa Mas buat kami lah, buat berdoa biar selamat kulon nuwun gitu loh Mas. Lah saya berdoa itu sama teman saya itu, malah saya dipukul gini Mas, dicaplek. Soalnya doa saya itu mungkin bagi dia terlalu keras Mas. Doanya terlalu keras, saya ngomongnya terlalu keras, kan biasanya kalau doa ya lirih-lirih gitu. Nah saya doanya terlalu keras, doanya gini Mas, ingat saya, permisi Mbah kula nuwun, kami mau niat mendaki Gunung Giyanti, permisi nggih, mohon izin naik, tapi
suara saya itu keras mas. Keras. Dikira teman saya ngigo, dikira Dikira ngigau saya kan terlalu keras mas, dikira ngigau. Dia mas sing apa itu yang nyablek saya itu, bunda saya itu Mas Abdul yang makan sate sama saya itu mas. Nah itu nyablek saya itu, ngingetin mas, mungkin maksudnya ngigo ndak gitu. Saya bilang, aku ngapa toh, kamu kenapa toh itu dong, berdoa ya, gak usah kenceng gitu, bilang gitu. Oh iya no. Terus apa itu, sesudah diingatkan gitu ya mas, ya udah kami naik biasa kan, jalannya ya pelan mas, ndak terlalu cepet banget, menikmati perjalanan lah gitu. Lah dulu itu seingat saya ada pos mas, pos 1, pos 2 itu, tapi aku tepatnya itu lupa posnya sampai berapa mas itu. Lah kami istirahat sebelum ada pos 1 ya mas, itu kami istirahat, dan istirahat itu kan ya di jalur mas, jalur pendakian pinggir itu masih ada hutan sing itu menurut saya pohonnya itu pohon karet mas, tinggi gitu mas. Kayak kebun karet itu toh ya, hampir kayak kebun karet itu, tinggi itu. Kami istirahat di seberang jalur, terus di atas itu kayak ada gazebo itu loh mas. Gazebo biasa di pantai. Tapi kan karena jalannya naik kan, gazebo ini kalau lihat kan ke atas gini ya. Itu kami istirahat sambil minum, makan snack itu kan mas. Nah di sini saya juga mas melihat sesuatu lagi mas. Apa ya mas? Itu mas, itu di gazebo tadi loh mas. Sambil istirahat sambil minum itu, saya di gazebo itu melihat di pojokan itu mas, ada yang rokok. Oh ada orang yang ngerokok, kayak saya ini ya, kayak Mas Bin ini ngerokok, tapi kan di gazebo itu enggak ada penerangan ya mas. Kan remang-remang, enggak remang-remang, itu memang gelap, tapi gazebonya masih kelihatan ya, enggak begitu jelas tapi masih kelihatan. Itu di pojokan paling belakang itu dia mas, yang ngerokok gitu, apa ngulutin rokok itu loh mas. Sambil itu kelihatan orang rokok mas, orang rokok kayak apinya gitu ya mas ya, kan kelihatan merah-merah ya. Iya. Itu naik dari kejauhan itu mas, orangnya itu ya hitam kan enggak terang mas, orangnya hitam itu, bayang-bayang hitam. Nah itu saya merasa aja mas di situ, wah ada temannya sing daki ya. Nanti sampai situ disapa gitu. Kan kamu tadi mas bertiga toh? Bertiga sama Mas Abdul sama Mas Abdul sama Mas Robi. Nah itu sing di gazebo itu kan mungkin saya perkiraan itu pendaki lain itu loh mas. Nah itu sedang istirahat di situ itu. Kayak ayam ada temannya itu loh mas. Ada yang sama-sama pendaki gitu ya, itu. Nah singkat cerita lagi, habis istirahat kami lanjut perjalanan lagi mas. Sebenarnya pas saya lihat orang yang ngerokok itu enggak begitu lama mas, paling cuma enggak ada 5 menit mas, kami jalan lagi melewati gazebo, dan saya kaget mas di situ. Melewati gazebo kok saya lihat itu yang ngerokok tadi itu buah loa. Buah loa. Yang apa? Yang ngerokok tadi mas? Enggak ada mas. Enggak ada yang ngerokok, enggak ada mas. Itu kan berjarak 5 menit. Malah enggak ada 5 menit mas. Enggak ada 5 menit kita jalan. Jadi langsung mas, kan begitu Mas Aris lihat atau paling enggak ada 5 menit Mas Aris samperin, orang udah enggak ada. Enggak ada mas. Ada jalurnya cuman itu. Iya jalurnya cuman jalur itu mas. Jalurnya cuman itu. Terus ibarat dia mau lanjut nggak mungkin mas, soalnya di gazebo kan pinggirnya itu sudah di pagar gini mas. Dia loncat ya nggak mungkin, soalnya ya. Di pohon pinus itu kan di bawahnya sudah ya jalan apa turunan gini loh mas. Itu mas loncat kan dia tergelincir otomatis. Itu ya itu sakit di situ mas, mau istilahnya luruh menyapa itu loh mas.
syukur mau tak ajak mendaki bareng. Nah itu pas di situ tuh mas, nggak ada orang ya mas. Lah saya ya mak teratap gitu, loh tadi di bawah itu ada yang rokok, nah tadi yang rokok siapa gitu mas. Itu bener cekel mas, itu ada orang nyulut rokok gitu, suaranya kedengeran mas. Tapi kan samar-samar itu orangnya mas. Apa Mas Aris, bisa jadi itu amit-amit jin yang membo-membo biasanya. Ya bisa jadi ya bisa kalau kata-kata orang itu ya jin membo-membo yang bikin pendaki itu tersesat gitu. Ya itu bisa. Jadi dia ini biar apa, jinnya itu membo-membo jadi orang, biar para pendaki yang tersesat itu yang kayak Mas Aris merasa aman lah gitu loh. Wah di depan ada teman terus merasa aman, diikutin. Nah diikutin tiba-tiba hilang. Nah itu problemnya. Ya, bisa jadi ya. Bisa jadi tuh mas. Tapi untungnya Mas Aris kan bertiga ya. Itu bertiga itu. Jadi nggak kemakan jebakan nih berarti ya. Bisa jadi gitu. Iya. Tuh. Dan itu mas, pas saya lihat orang yang kayak orang rokok itu, sebenarnya saya enggak cerita sama teman saya, enggak cerita dulu, enggak cerita. Itu ya saya jalan gitu, enggak lihat orang itu, saya enggak cerita mas. Itu kan ya saya simpen dulu ceritanya. Tuh ya singkat teman-teman yang nggak khawatir ya. Nggak khawatir. Singkat cerita kami lanjut lagi kan mas. Lanjut lagi baru beberapa menit mas. Teman saya Robi itu kan dia bawaannya kan besar mas. Bawaannya besar kan otomatis kalau apa jalannya terlalu cepat kan cepat lelah juga orang besar itu. Lah dia itu mas, apa itu batuk sama batuknya itu mas, enggak kayak batuk biasa mas. Wah batuknya itu berlebihan banget mas. Berat itu mas? Berat, terus mau ngeluarin apa gitu enggak bisa, pokoknya batuknya itu beda dari batuk yang lain mas. Beda dari batuk yang entah kenapa. Nek kata-katanya orang kalau di gunung apa ada batuk, ada sesuatu yang berlebihan itu katanya loh mas, saya enggak tahu, katanya mau dimasukin mas, katanya itu. Nah itu teman saya Abdul itu inisiatif langsung pegang pundak gini, di gini biar dia enggak terlalu diginiin langsung gini mas. Tuh dia itu gini ya, mohon maaf ya, ini sama hampir mutah mas. Nah tapi enggak ada yang ditain utah-utahan itu, enggak ada gue gitu mas. Dan tadi kami ya apa istirahat dulu sambil minum dulu gitu. Ya terus singkat cerita lagi, sesudah itu sudah badannya udah enakan, kita lanjut lagi. Tapi mas sempat keluar enggak ada mas, jadi cuman angin tok gitu. Cuman angin tok, gitu cuman angin tok itu mas. Singkat cerita lagi kami naik itu mas. Kita naik ya hampir itu ya sudah biasa mas, perjalanan biasa. Terus sampai puncak itu mas sekitar habis itu mas subuh mas, sekitar sebelum subuh sampai puncak. Katanya 1 jam mas. Iya kan kami mas jalannya pelan banget itu mas. Nyantai banget itu mas. Jadi kami jalannya enggak terlalu apa kenceng banget, itu banyak istirahat kami mas. Itu jalan-jalan berarti jalan-jalan di sekitar itu ya gelap gitu mas. Gelap, posisi dari bawah sampai ke atas itu ya gelap gitu. Gelap semua mas, paling penerangan sekali nggak ada lampu. Jadi ada mas, satu-satunya penerangan ya center bawah sini. Itu lah sampai puncak itu kan subuh ya mas ya, hampir subuh lah. Lah hampir subuh itu ya kami istirahat dulu di situ. Lah alhamdulillah ternyata di situ ada beberapa pendaki yang ngecamp mas. Udah ada pendaki lain. Udah dari, katanya saya tanya udah dari ya apa Sabtu kemarin. Sabtu sebelum gelap kemarin sudah ngecamp di situ katanya. Sabtu sore berarti udah sampai. Sabtu sore. Lah di situ itu kami istirahat dulu, tapi mas apa belum mendirikan tenda. Saking kami ya itu ada kejadian tadi mas. Kan waktu kami berkurang ya gara-gara itu, kelamaan gara-gara itu. Lalu kami istirahat sebentar ya mas. Sebentar, singkat cerita lagi mas lihat sunset itu apa sunrise. Matahari terbit itu loh mas. Matahari terbit itu, lihat sunset di situ.
habis melihat sunset kami terus langsung itu mas mendirikan tenda mas buat istirahat tidur gitu, buat istirahat tidur. Nah singkat cerita lagi ini mas, apa setelah tenda itu selesai ya mas ya, itu ya kami istirahat terus ya masak-masak makan-makan gitulah mas. Itu sampai siang terus sampai menjelang sore lagi mas. Jadi minggu itu pagi ke siang ke sore kami menikmati di situ mas, di puncak itu di puncak Giyanti itu mas, hawanya itu enak mas, sejuk tapi sing dekat mas, sing dekat kem-keman kan masih ada pohon-pohon karet itu. Sing di puncaknya itu emang batu panas mas. Memang kami agak ke itu kem itu lah mas, yaitu singkat cerita lagi ya mas, ini sudah menjelang sore ya mas ya, kami kan sebenarnya mau turun, cuman entah kenapa ya mas, kami bertiga itu di situ betah banget mas, betah banget di situ. Pendaki-pendaki udah turun, terus ada di situ ada apa itu orang yang jaga di puncak gitu juga hampir mau turun juga. Sebenarnya kami udah diajak turun mas, tapi kami belum mau. Tuh rasa-rasanya berarti seolah-olah itu di situ tuh dibuat nyaman banget. Iya mungkin sama mungkin bisa jadi ya mas ya, sama lembut di sana kayak gitu. Iya nah itu lah. Terus itu mas, setelah orang yang di camp itu turun semua dan penjaga yang di puncak itu turun, tinggal kami bertiga mas di puncak. Itu udah menjelang hampir mau maghrib itu kami putuskan mas buat ngecamp lagi sehari mas, lagi ngecamp lagi. Jadi ngecamp lagi minggu malam itu ngecamp lagi mas. Singkat cerita kan cuma kami bertiga mas, lah entah kenapa itu yang jaga puncak tadi mas, dia itu naik lagi mas. Naik lagi, cuman kan naik lagi pas posisi itu kami sudah mau tidur mas. Habis padahal sorenya dia turun mas, tapi entah kenapa malam itu mas, habis sisa kelihatan. Habis sisa itu naik lagi mas, lagi itu kami udah mau tidur mas. Habis sisa itu udah pintu tenda itu udah kami tutup mas, anehnya bapaknya yang jaga puncak tadi ini mas ngetuk pintu tenda. Dia bilang gini, mas kayak orang panik mas. Nah, mas bangun dulu, ayo kita bakar gitu, makan dulu gitu. Terus ya itu sama teman saya Abdul dibukakan, terus kami bertiga ya akhirnya itu nurutin kata-kata bapak penjaga puncak itu. Nah, itu bakar ya, itu dia bawa itu mas, talas mas, tahu talas mas? Talas ya, itu itu loh mas, umbi-umbian itu dia bawa dari bawah. Dia cerita katanya ambil sendiri dari kebunnya mas. Itu singkat cerita bapaknya itu penjaga puncak itu dia mas buat kayu buat api unggun gitu, buat bakar itu juga. Buat bakar itu juga ya kami sambil ceritanya cerita biasa mas, bukan cerita sing gitu bukan cerita biasa tentang gunung ini terang itu sambil makan itu. Nah, singkat cerita lagi, setelah hampir lama kami bercerita ya mas, jam berapa ya, hampir jam 10 atau jam 11 gitu ya. Tiba-tiba bapaknya pamit pulang, padahal tadi kan naik gedor-gedor kayak orang panik gitu mas. Dari jam 10 atau jam 11 malam itu dia pamit pulang. Dia bilang begini, mas sudah mas, kalau ini udah jam segini kalau mau tidur lagi enggak apa-apa. Itu ucapannya udah tenang mas, enggak sepanik itu yang pas pertama itu. Kalau bentar mas, merinding saya. Ini berarti lur, kemungkinan bisa jadi bapak itu ya mas ya, mungkin bisa jadi amit-amit jamaah genderuwo lah kayak gitu. Itu sih kesukaan aneh kan, biasanya kan memang umbi-umbian ya mas ya. Itu tapi kan merinding saya juga mas. Kayak genderuwo kayak gitu. Cuman ya ini cuman bisa jadi loh. Tapi kalau lihat keanehannya itu memang aneh mas. Orang Mas Aris sama teman-temannya kan baru tidur di tenda, tiba-tiba digedor-gedor itu loh tendanya ya mas. Seakan-akan kok kayak ada
bencana alam apa Iya. ada sesuatu yang gawat kayak gitu. Ternyata hanya untuk bakar panas. Nah, bakar kayak gitu, Mas. panas. Gitu loh Mas. Ya mungkin bisa itu Mas. Bisa jadi ya. Bisa jadi itu. Nah ini tak lanjut lagi, singkat cerita bapaknya itu turun dan apinya itu udah kami istilahnya kami padamkan ya Mas. Kami istirahat lagi, tidur di tenda. Tidur di tenda ya biasa, tidur di tenda. Pas jam 11 itu teman saya yang namanya Abdul Mas. Abdul itu Mas, dia itu sulit tidur, Nggak bisa tidur, insomnia. nggak bisa tidur. Dia nggak tahu, dia kan kami bertiga tidur jajar gini ya Mas. Abdul sing di pinggir sini, saya malah di tengah, dan Robi sing di sini. Nah Abdul itu Mas, saya melihat itu kakinya itu Mas, nggak bisa tenang, gerak terus kayak apa, menendang sesuatu gitu loh, nendang nyaman kayak gitu ya. Nggak nyaman. Biasanya nggak nanyain apa-apa, nggak nendang gitu, dan ada apa itu saya nggak tanya, ya udah. Itu dia nendang selesai ini ya paling hampir berganti hari Senin lah Mas. Itu dia sudah nendang lagi dan kami tidur lah Mas. Singkat cerita sudah pagi lagi Mas. Senin itu Mas, hari Senin sudah pagi lagi. Udah nginep 2 hari ya, 2 malam. Akhirnya 2 malam kan. Nah itu loh Mas, saya bingung itu 2 malam. Padahal selama kami perjalanan itu kan mengalami hal-hal yang ya aneh. Harusnya kan kami tidak betah Mas. Tapi kok kenapa kami betah 2 malam itu loh Mas? Saya heran kan di situ. Kalau dari awal Mas Aris merasa ada sesuatu yang mengganja, kayak ada suara wanita cekikian, terus ada bayangan hitam yang merokok tadi. Harusnya tadi kan Mas Aris kan kalau udah di atas kan paling nginep sehari, buru-buru pulang lagi ya gitu. Jadi kan nyari aman kayak gitu. Tapi entah kenapa ini betah banget. Iya, entah betah banget kenapa. Nggak tahu itu apa ya. Soal apa saya juga nggak tahu Mas. Nah itu singkat cerita lagi itu Mas. Senin pagi ya Mas itu. Kami pagi itu emang cepet-cepet itu beberes Mas. Beberes tenda. Sudah beberes tenda, kami istirahat, mau turun. Dan katanya Mas kan bapaknya yang jaga puncak tadi loh Mas. Sebelum malam tadi naik kan sorenya turun tuh Mas. Nah sorenya turun itu dia bilang gini, kami bilang dulu ke bapak, Pak mau turun dah. Iya, besok naik lagi. Iya Mas, besok saya naik pagi, kan pagi Senin pagi otomatis. Terus dia malam udah naik lagi. Dan sore bilangnya mau pagi naik kok malam malah naik kan gitu. Pertanyaan dong Mas itu. Lucunya itu ya. Berarti itu emang sing malam itu apa benar bapak itu loh Mas yang naik itu. Itu merinding Mas. Ya apa benar bapak kan dia bilang mau naik Senin pagi mau naik. Ya kami tunggu itu Senin pagi itu tunggu dulu lah biar bapaknya naik kami turun. Ya udah hampir lama Mas, sejaman enggak salah dia enggak naik kan Mas. Ya hasil kami enggak nunggu bapaknya lagi, kami turun lah Mas. Turun aja enggak nunggu bapaknya, kami nanti kira-kira ya mungkin ketemu di jalur lah apa gimana. Ya kami turunnya itu ya sekitar jam berapa, jam 8 pagi Mas. Itu kami turun. Ya berharap ketemu bapak bisa pamitan dan bapak pamitan dah Mas. Lah kami turun itu naik turun kami cepat Mas. Soalnya kan kondisinya enggak gelap, masih pagi gitu kan. Hawanya juga enak kalau pagi. Jalan enggak was-was itu ya, enggak melangkah itu. Enggak was-was toh Mas. Itu selama perjalanan itu Mas turun cepat itu Mas. Ya sejam lah Mas, sejam lah. Beda sama naik itu tadi. Wah, naiknya itu lama Mas menurut saya Mas, terlalu lama itu Mas. Turun itu enggak ketemu bapak sama sekali Mas. Sampai base camp itu, sampai kami itu bertanya ke penjaga warung, Pak, yang apa itu Bu? Kan yang jaga warung itu Bu. Bu, apa yang jaga di puncak itu tadi kok ya kemarin sore turun kok pagi enggak naik ya katanya. Wah saya enggak tahu Mas, mungkin baru ada perlu kan. Ibunya juga saya enggak tahu namanya ya Mas, ibunya ya bilangnya gitu. Saya juga enggak mau tanya lebih lagi enggak. Oh saya bilang gitu aja Mas. Itu nah, dan singkat cerita lagi
kami pagi itu kami putuskan untuk segera pulang mas. Ya bilang sama tim jaga base camp itu kami mau pulang dan disaranin kapan-kapan lagi kalau mau naik di sini. Saya ibu itu bilang saya hafal sama muka-muka kalian kan, ciri khas itu mukanya itu. Oh iya Bu, terima kasih sudah disambut, kapan-kapan naik longgar ke sana lagi itu bilangnya gitu kami. Nah kami pulang tuh mas, kami pulang tetap itu makan pagi kami mampir di warung. Nah baru mampir di warung itu kami mas saling bercerita. Saling bercerita, mengungkapkan cerita ke teman-teman tadi kan ada yang sesuatu yang ganjil kayak gitu. Iya, biasanya itu memang kalau di atas denger ya mas ya, kalau memang ada sesuatu yang aneh itu waktu mendaki gunung kayak gitu, memang biasanya itu sesama temannya itu nggak mau cerita mas. Nah kayak gitu nanti takutnya ya bisa mempengaruhi psikologi nih teman-teman yang lain ya. Iya. Gitu. Kalau udah turun baru dana cerita. Itu mas. Nah, itu mas, yang memulai cerita saya dulu. Saya memulai dari Abdul sama itu. Abdul dulu. Dul kemarin itu saya pakai bahasa Indonesia saja ya mas ya, biar mudah dipahami ya. Dul kemarin pas mau naik itu, pas makan sate itu, apa kamu dengar suara cekikian itu? Aku dengar suaranya jelas kok. Terus kamu udah biasa wae, nggak usah terlalu dibuat-buat gini. Saya tanya Robi, kamu dengar enggak? Aku enggak dengar, aku itu fokus istirahat dulu. Nah Robinya enggak dengar, mas. Dengar Mas Ari sama Abdul tadi. Mas Ari, saya sama Abdul tadi. Terus habis itu Robi cerita. Enggak cerita lagi mas, kami tanya ke Robi tadi. Robi baru mau cerita. Nah kemarin itu kamu naik kok sampai batuknya berlebihan itu kenapa? Nah, itu tuh mas. Kemarin itu pas batuk itu apa ya? Saya tuh berat mau naik berat, kayak ada yang ya naik di punggung gitu mas. Katanya kan ada kalau dinaikin di punggung berat jadinya, terus jadi berlebihan ya itu dia bilang gitu tuh mas. Terus dia bilang lagi gini mas. Saya kemarin itu pas batuk itu saya melihat ke atas ada pohon pinus sendiri besar ya mas. Itu mas, katanya ada sosok putih mas, putih itu katanya di Kuncung itu mas, tahu dah. Nah itu enggak saya tak ceritaan, tahu tak mas Kuncung itu. Nah itu ya kan menurut dia ya langsung kaget tuh, wah apa bener Rob? Oh iya benar, itu sosoknya di pohon yang besar, pohon pinus karet mas, yang paling besar di situ. Dia batuk-batuk lihat itu mas. Makanya istirahat dulu, dia ndak berani dilanjut biar sosok itu katanya biar hilang dulu gitu mas. Setelah habis hilang terus dia enakan terus kan langsung kita naik itu mas. Itu kan sesudah itu mas, sesudah saya lihat orang rokok itu sesudah itu mas. Terus aku juga cerita lagi orang rokok itu mas, cerita lagi teman-teman. Aku kemarin pas sebelum Robi batuk-batuk itu aku melihat itu Dul sama Rob itu ada orang rokok di gazebo, atau kalian melihat itu, aku bilang gitu tuh. Gazebo yang mana? Yang itu loh sebelum Robi batuk-batuk, aku bilang gitu tuh mas. Yang di atas, oh itu toh enggak lihat toh, itu saya fokusnya cuma istirahat makan minum. Nah, ternyata yang kedua teman saya itu yang saya lihat orang merokok itu mereka enggak lihat mas, ternyata cuma saya yang lihat itu. Nah pengalamannya itu. Nah cerita lagi ya udah, kami cerita tentang hal-hal aneh ya cuma saya alami cuma itu. Kalau sosok-sosok sing bener-bener real nyata gitu mas, kemungkinan ya itu mas, bener kata Mas Bintang, kalau kita cari malah ndak ketemu mas. Nah itu ya itu sekelebat itu aja. Memang kalau jin itu mas, itu kalau jin itu memang kalau menurut Al-Quran itu memang manusia itu ya mas ya, itu memang nggak akan pernah bisa melihat sosok asli jin. Kayak gitu. Bisa nih manusia itu kan cuman melihat
hasil dari jelmaannya. Lah jin sendiri kan itu ada yang muslim, ada juga yang kafir. Kalau yang kafir itu ya biasanya yang itu mas, yang kalau ada orang naik gunung kayak gitu biasanya menyesatkan kayak gitu. Yang bikin orang tersesat di hutan, terus bikin orang apa namanya sakit di hutan kayak gitu. Tapi kalau biasanya yang jin muslim itu ya jin yang baik mas. Ya kayak jin itu kan kayak orang, kayak manusia kayak gini. Bisa barangkali tadi Mas Aris yang apa namanya, kemungkinan ya bisa jadi tadi yang penjaga tadi loh mas, yang orang tua itu yang tadi yang ngedor tenda nih, bawa ke tales nyuruh bakar, itu bisa jadi ya jin muslim ya, menurut saya. Soalnya jadi emang tujuannya baik mas. Nah siapa tahu belum makan, dibawain gitu. Ya atau mungkin kami ya itu mas mengira-ngira juga tentang bapak itu mas. Atau mungkin di ya perkiraan kami mas, atau mungkin di jam-jam segitu, sekitar jam 8 sampai jam 10 apa emang ada aktivitas apa gitu ya, enggak tahu mas saya. Atau mungkin cuma ingat itu, atau emang bapaknya itu jelmaan, saya enggak tahu mas. Enggak berani menekankan, enggak bisa mastiin. Soalnya paginya kami tunggu juga enggak naik mas. Itu nah itu singkat cerita ya perjalanan saya sama 3 teman saya, Abdul, Robi dan saya Aris ke Gunung Giyanti ya mas ya. Ya pembelajaran yang saya terima ya mas, itu pembelajarannya itu kalau kita naik gunung itu mas, kalau ya apa teman ya ada yang sakit lah, kayak teman saya Robi itu, yaitu kita sama tim ya harus sabar. Kita kalau istirahat ya istirahat bareng, jangan pengen buru-buru ke puncak, saling menunggu ya mas. Harus kompak, jangan satu naik satu enggak gitu ya, sekompak lah. Makanya itu kami ya jaga Robi itu sampai benar-benar pulih, terus itu naik lagi ya, kami harus kompak lah itu. Itu pembelajaran pertamanya itu. Yang kedua ini mas, ya kalau naik gunung ya mas, yang namanya gunung apa aja ya mas, ya sebaik-baiknya ya tetap ada kata permisi, kulon nuwun, kan kita ada kan adabnya, kan kita kan ya tamu. Cuman ya adabnya apa doanya ya jangan seperti saya tadi keras-keras, cukup lirih enggak apa-apa. Itu paling niat hatinya ya mas. Memang naik ke situ memang tujuannya memang cuma berlibur. Jangan neko-neko, jangan aneh-aneh ya. Nah itu pembelajaran dari saya naik gunung itu sing di sini ya. Ya nanti kalau mau cerita yang gunung lain lagi enggak apa-apa mas, nanti dilanjut lagi enggak apa-apa. Nah, ini sekian cerita dari saya mas yang di Gunung Giyanti itu. Mungkin Mas Bintang mau menambahkan apa, enggak apa-apa ya. Ini saya itu ya mas ya, saya itu penasaran banget. Jujur ya Lur ya, ini saya nggak pernah sama sekali naik ke gunung Lur. Ya cuman gunung-gunung gitu kayak gitu tempatnya saudara kayak gitu. Kalau naik ke puncak yang tinggi-tinggi kayak gitu belum pernah kayak gitu, nggak pernah hiking kayak gitu. Ini yang mau saya tanyakan sama Mas Aris ya. Mas Aris ini kan hobinya hiking, naik gunung kayak gitu. Ini yang saya mau tanyakan nih, kenapa ada orang yang bisa tersesat di hutan mas? Kan biasanya dia itu bergerombol. Penyebabnya apa kok sampai orang itu kok sampai akhirnya tersesat terus hilang kayak gitu? Nah kan kalau kamu merasa mas teh, wah teman-teman saya tidak kelihatan ini, nah kan harusnya kan cuman harus berhenti di tempat mas, berhenti tempat, nanti biar teman-temannya sadar kalau orangnya hilang, biar balik lagi kayak gitu. Tapi saya kan jelasnya nggak tahu mas, nggak punya pengalaman. Ini kira-kira penyebabnya apa mas Aris, kalau orang bisa tersesat di hutan? Penyebab orang tersesat di hutan ya mas, menurut saya ya mas ya, itu mas, faktor pertama itu dia kecapean memaksakan diri mas. Kecapean memaksakan diri kan otomatis tubuh itu kefokusannya kan berkurang mas. Nah itu apalagi kalau itu pas malam mas, itu resiko tersesat itu pasti mas, pasti ada resiko tersesat lebih mas, lebih banyak daripada pas pagi atau siang gitu. Kalian terlihat ya mas, terlihat jalannya, tapaknya gitu. Yang faktor pertama yaitu kelelahan itu dipaksain, sama itu mas, melihat
apa ya kayak hewan kayak burung kayak apa gitu, terus dia ngikutin, fokusnya teralihkan. Bener Mas, teralihkan ke burung. Terus burungnya bagus, terus dia apa ngikutin dia nah, hasil itu Mas keluar dari jalur otomatis, keluar dari gerombolannya Mas ya? Keluar dari jalur, saking apa fokusnya itu ke istilahnya ke burung yang bagus, dia pengen lihat gitu. Nah ternyata dia keluar jalur terlalu jauh lah, itu dia mau ke arah situ ternyata arahnya bukan arah itu kan, otomatis lebih menjauh ke jalur. Nah itu faktor tersesat itu juga bisa Mas. Itu ya sebenarnya kalau faktor tersesat itu ada banyak Mas, tergantung kitanya itu Mas. Kalau naik ya diusahakan tetap lihat ke belakang Mas, maksudnya lihat ke belakang itu ya jangan sering-sering, ibarat ada percabangan gitu, kita Mas lihat ke belakang, oh ini percabangan, kalau takutnya nanti pas pulang kesasar itu kasih tanda Mas, kasih tanda di jalur sing bener cabang tadi. Emang kalau ibarat ada cabang ini jalur sing ini ya jalur ini nanti dikasih apalah, dikasih rafia atau dikasih apa, ini jalur yang bener gitu Mas, harus dikasih tanda Mas. Itu makanya tetap harus melihat jalur ke belakang itu Mas. Ya masih banyak faktor yang lain Mas, tapi ya sing tak ceritakan itu dulu aja Mas, masih banyak sebenarnya Mas, sing faktor-faktor orang bisa tersesat itu masih banyak Mas. Tuh. Oke, ini sekian dulu ya Lur ya episode pertamanya. Ini nanti episode kedua saya mau mengulik-ulik lagi ya mengenai ceritanya Mas Aris, mengenai kejadian-kejadian mistis Mas Aris, kenapa kok di gunung itu bisa sampai Mas di apa ya Mas ya, dinampakin Deni kayak gitu ya, sesuatu yang aneh kayak gitu. Nah ini saya tutup dulu Lur, nanti lanjut lagi ke part 2 ya Lur ya. Udah ya Lur, assalamualaikum.